Kamu tukang sapu bau. Apa kamu tahu ini ciuman pertamaku? Apa arti ciuman pertama? Apa konsep ciuman pertama? Kamu benci itu. Tidakkah kamu punya nomor teleponku? Mengapa tidak meneleponku langsung? Siapa yang akan mengingat nomormu? Sudah kubuang sejak lama. Kalau begitu kamu bisa mencariku di perusahaan. Perusahaanmu punya ambang yang tinggi. Cari orang non-karyawan tidak boleh masuk. Kalau begitu, kamu menungguku di depan iklan ini. Jangan terlalu manja. Siapa yang akan menunggumu di depan perusahaanmu? Aku tidak menunggumu di sini, oke? Jadi kamu menungguku di depan iklanku. Aku sakit. Membuang sampah adalah untukmu tukang sapu. Kalau aku adalah pel, aku akan membersihkanmu dulu. Aku menunggumu datang dan bersihkan. Tong sampah mana yang akan kamu buang aku? Untuk menghindari mencemari sampah lain, aku akan mengirimmu ke stasiun pengumpulan sampah. Mengapa kamu tidak menganggapku sebagai sampah? Bercanda. Aku Zuodai tidak pernah mengejar tukang sampah. Aku hanya jujur kali ini. Oke, aku mengejarmu, oke. Sebenarnya aku terlalu peduli. Reputasiku. Sebenarnya aku sudah lama ingin mengatakannya. Kamu sudah lama ingin mengatakannya tapi kamu terlalu peduli. Reputasimu. Kamu adalah pekerja yang di PHK, dan aku adalah direktur eksekutif. Kamu adalah orang dewasa yang lebih tua, dan aku adalah gadis muda. Kamu jelas menyalahgunakan kekuasaan untuk kepentingan pribadi dan ingin menciumku tapi aku bersikeras mengatakan aku dipaksa, aku hanya mengantuk, aku sangat benci mimpi manis. Apa ini mengapa? Kamu juga di sini apakah? Kamu sedang tidak mood kami keluar untuk berjalan-jalan. Apakah kamu kesal dengan apa yang terjadi tadi? Apakah kamu begitu mudah dipengaruhi oleh Song Jakyo? Terutama menurutku saranmu agak konservatif. Apa maksudmu dengan konservatif? Kamu perlu memahami situasi sebelum membahas masalah ini. Lanting baru saja mendapat masalah, dan sekarang kamu membiarkan Kanati melakukan wawancara yang begitu mencolok. Bukankah itu seperti memasukkan tangan ke dalam air panas 100 derajat? Dan mengatakan padanya itu tidak sakit sama sekali. Lanting si belum membiarkan semua orang masuk ini sangat menarik. Mereka baru saja akan membuat keributan tentang ini. Jika kita meluncurkan Canadai sekarang, bukankah? Kita hanya berjalan ke dalam masalah. Kamu selalu terikat oleh pengalaman masa lalu bisa menciptakan keajaiban. Jangan berpikir tentang keajaiban sepanjang waktu. Keajaiban adalah sampai batas tertentu perjudian. Kamu tahu. Kita masih akan menerapkan rencanamu yang baik. Kami hanya menambahkan wawancara penting. Itu saja. Lu Xiao, lihat kata-katamu sendiri. Kamu tidak tahu betapa seriusnya masalah ini. Kuharap kamu tidak terbawa oleh pujian yang tidak berdasar itu. Cukup. Apa maksudmu dengan pujian yang tidak berdasar? Aku tahu kamu selalu meremehkanku. Dari awal sampai hari ini, kamu pikir aku tidak tahu apa-apa. Aku masih orang bodoh yang kamu paksa untuk menghafal materi. Lu Xiao. Kamu selalu melihatku seperti itu, bukan? Semua yang terjadi padaku sejauh ini. Kamu pikir itu keajaiban, dan itu tidak ada hubungannya dengan kemampuanku. Liu Xiaoro, dengarkan baik-baik. Aku tidak sesenior atau seberpengalaman seperti kamu, tetapi aku masih bosmu, jadi kamu harus mendengarkan aku.
Tolong. 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 Xiaoro. Minggir. Apa yang kamu lakukan? Maaf. Kupikir itu temanku yang tenggelam. Dia baik-baik saja kan? Cepat bawa dia ke rumah sakit. Xiaoro. Kamu. Xiaoro. Hei, kenapa? Kamu memanggilku? Kupikir. Kamu masih berpikir. Baiklah. Tidak ada. Mari kita anggap percakapan kita tadi tidak pernah terjadi ya. Tapi dari sudut pandang kepentingan klien, itu sudah terjadi. Apakah Sharon melewati kamu? Kita. Aku tidak salah. Kamu dan Sean punya pendapat yang sama. Tapi Sharon menentangmu. Sayangnya kamu terlibat di perusahaan ini. Aku mendukung Direktur Song karena aku tidak ingin politik perusahaan mempengaruhi penilaianku. Aku yakin rencana wawancara kita bisa memberikan manfaat tambahan untuk Chan Nadi. Itu strategi yang proaktif. Tidak peduli ide dan sumber daya itu datang dari departemen kreatif atau departemen klien. Selama itu menguntungkan klien, kita harus mengadopsinya. Itu profesional, bukan? Tapi aku harus jujur padamu. PR bergantung pada pengalaman dan kekuatan, bukan keberuntungan. Kupikir keberuntunganmu sudah habis. Kamu harus tahu bahwa selalu akan ada konflik antara departemen kreatif dan departemen klien. Selalu akan ada penengah di tengah. Penengah itu adalah aku. Jelas aku akan berada di pihak departemen kreatif. Tapi itu bukan Dabo. Dia ingin menggunakanmu sebagai Rokie. Ada pendukung di departemen kreatif. Dia tidak mencoba menyelesaikan masalah, tapi menentang departemen kreatif. Aku percaya pada penilaianku. Sebagai bos, saya harus memberitahu Anda bahwa jika Anda bersikeras dengan ide ini, itu akan sangat berbahaya di masa depan. Saya bersikeras dengan ide saya. Silakan masuk. Halo, apakah Anda mengenal Zhuo Yuan? Oh, Anda sedang berbicara tentang petugas kebersihan sebelumnya. Ya, dia sudah pergi.
Apakah Anda tahu kemana dia pergi? Saya tidak tahu. Apakah poster ini milik Anda? Tidak. Maka saya mengambilnya, Anda ambil. Jadi Anda meminta saya untuk mengambilnya, berikan dokumen ini kepada Direktur Yu. Dan minta dia meninjau dan mengembalikannya kepada saya, oke? Maaf, nomor yang Anda hubungi tidak dapat memberikan layanan. Apa artinya itu? Direktur Yu mengatakan dia tidak memahami Anda dengan benar. Dia berharap Anda dapat membantunya meninjau. Anda semua sibuk, tidak perlu. Disindir oleh Presiden Lee adalah tugas saya, ITU tidak memelukan, dan tidak akan mempengaruhi wibawa saya dengan bawahan saya. Apakah Anda tidak tahu bahwa meninjau dokumen ini adalah tanggung jawab Anda? Presiden Lee, Anda mengkritik pemikiran saya sebelumnya. Jadi saya khawatir tinjauannya tidak bagus dan akan membuang waktu Anda. Jadi saya harap Anda dapat membantu saya meninjau. Saya pikir Anda harus jelas dengan persyaratan saya. Maaf, saya benar-benar tidak mengerti. Maaf, saya tidak bisa membantu Anda. Anda bisa meminta Frank untuk menunjuk Anda sebagai direktur merek baru untuk menindaklanjuti masalah ini. Apakah ini perlu ya? Direktur Liu. Anda harus memahami apa yang baru saja Anda katakan. Ini berarti bahwa merek yang telah Anda tangani selama beberapa tahun mungkin akan mengucapkan selamat tinggal kepada Anda. Termasuk tim Anda. Hei. Ada apa dengan kalian berdua? Jalur yang berbeda mengarah pada rencana yang berbeda. Lu Xiao tidak menerima strategi Anda. Apakah Anda masih akan pergi ke pesta pribadi malam ini? Mengapa tidak? Hei. Di mana kita makan malam ini? Ayo pergi. Kita masih harus antri. Mereka bahkan tidak menghargai kita. Malu sekali. Antri di barisan panjang seperti ini. Tidak ada yang bisa kita lakukan ini, Courtier 39. Kecuali kamu adalah Raja Fashion. Baru bisa langsung masuk. Bagaimana aku bisa masuk dengan pakaian seperti ini? Siapa yang peduli? Aku datang langsung dengan pakaian seperti ini hari ini kan? Kita bisa dipercaya, jadi ayo jalan saja. Nomor yang Anda hubungi tidak dapat direkam. Hai. Guru Hi Guru. Hi, ini Kelly. Beberapa dari kami tidak punya tempat duduk dan masih antri.
Bisakah Anda berbicara dengan manajer di dalam dan lihat? Apakah kami bisa masuk duluan? Tidak masalah. Itu bagus, terima kasih. Ayo masuk. Siapa yang begitu berpengaruh? Kaisar Shikian. Guru He. Ayo pergi. Ranran, kenapa? Kau melambaikan tangan dan membuat wajah. Ranran baru saja bilang padaku bahwa dia kesal karena kamu tidak membawakannya hadiah saat perjalanan bisnis. Bagaimana kalau ini? Aku akan berbelanja akhir pekan ini dan membelikanmu kalung sebagai permintaan maaf. Oak, aku akan meneleponmu nanti. Xiaoro, kamu sangat beruntung menjadi temanku, kan? Ranran? Tersenyumlah saja. Ikan ini punya dendam padamu. Aku juga punya dendam padanya. Abaikan dia gila. Oh, ngomong-ngomong, ada diskon 70% untuk merek besar di mall. Ayo kita cek. Saat kita ada waktu SST, kecilkan suaramu. Kebanyakan orang di sini bahkan tidak tahu. Ada diskon. Apa? Wah, ini. Hidup yang layak diraih. Mungkin mereka lebih baik dari kita, jangan menilai orang dari penampilannya. Apa yang salah? Apakah dia cantik? Aku tidak bisa menilai. Kamu adalah direktur kreatif eksekutif Langya. Biar aku katakan, tas itu setidaknya bernilai gaji setahun. Jika pajak dinaikkan, kuncinya adalah bahkan jika kamu punya uang kamu tidak bisa membelinya. Banyak sekali orang di seluruh dunia yang menengadahkan leher menunggu. Namanya muncul di daftar pesanan. Nah, jika kamu mulai memesan sekarang, akan giliranmu dalam 5 tahun. Logika yang aneh. Berapa banyak anak putus sekolah yang bisa dibiayai untuk bersekolah? Dengan uang sebanyak itu? Tapi kamu adalah satu-satunya direktur kreatif eksekutif Lanya Public Relations. Banyak klien tradisional kami adalah merek mewah. Kamu mungkin tidak setuju dengan nilai ini, tapi kamu harus mengerti bahwa karena kamu adalah direktur kreatif eksekutif Langya Public Relations, tas seperti ini tidak lagi hanya sebuah tas. Itu sebenarnya adalah gaya hidup. Sebuah bentuk ekspresi diri. Kamu mungkin tidak setuju dengan gaya hidup ini, tapi itu tidak berarti kamu bisa tidak menghargainya. Gaya hidup ini tidak baik, dan bahkan sangat berbeda dengan kita. Inilah mengapa dunia ini kaya dan beragam. Xiaoro baik-baik saja, dia sangat tertutup. Dia tidak menyembunyikan, dia hanya tidak menunjukkannya. Aku mengerti dia. Tapi aku tetap tidak bisa setuju dengannya dia memberiku tas seperti ini. Dan lebih baik memberikannya kepada yang membutuhkan dengan diskon. Ini logikaku. Seperti keluarga kita. Aku benar-benar berharap sebuah tindakan bakti jatuh dari langit dan diberikan padaku. Sehingga aku tidak perlu menghabiskan uang untuk kereta bunga seumur hidupku. Beli semua bajuku dengan harga penuh. Dan merek asli, dan aku beli satu untuk setiap gaya dan warna. Bagaimana kamu bisa punya ide yang mengerikan seperti itu? Tahukah kamu? Apakah Tuhan tidak akan memberimu apa yang kau inginkan? Kau bilang padanya hari ini bahwa kau ingin senyuman. Dan dia akan memberimu makan. Dalam 2 hari lalu seorang petugas kebersihan jatuh. Haha. Apa yang kau tertawakan? Apa yang lucu? Bersikap acuh tak acuh adalah hal yang paling lucu. Tapi ketika seseorang menyentuh hatimu, kau benar-benar tidak bisa tertawa. Ya, apa yang lucu dari seorang petugas kebersihan? Ranran, jangan tertawa. Pelayan yang membayar tagihan. Aku tidak menginginkannya, Xiaoro. Aku tidak mau uangnya, aku tidak mau.
Anggap saja aku tidak melihat apapun. Tantangan. Ada peluang. Hei, Aku LV Xiao Xiao. Apakah kau tahu tentang situasi Zuoyan? ah, Apakah kau Lin Mufeng? Oke. Aku akan mencarimu. Hei Xiao Xiao masuk. Silahkan. Duduk di sini, silakan duduk di mana saja. Sebenarnya aku tidak tahu Zuoyuan yang kau sebutkan. Jadi mengapa kau memintaku datang? Minumlah air, terima kasih. Sebenarnya aku ingin tahu, mengapa kau menelepon untuk bertanya tentang Zuoyuan? Nomor telepon rumahku menunjukkan bahwa kau menelepon berkali-kali hari ini. Aku biasanya memiliki persyaratan privasi yang tinggi, dan tidak memberikan nomor telepon rumahku sembarangan. Jadi aku akan sangat tertarik pada siapa yang menelepon. Dan aku menelepon balik, jadi kau yang menjawab telepon. Dan kau bertanya padaku tentang Zuoyuan. Maaf, sepertinya aku bertanya pada orang yang salah. Tapi, aku menemukan nomor teleponmu dari Zuoyuan. Bagaimana dia bisa memiliki nomor telepon rumahku? Ini aneh. Aku benar-benar tidak kenal orang ini. Bagaimana kau mengambil foto-foto ini? Sebagai seorang fotografer, biasanya aku suka jalan-jalan dan mengambil beberapa momen kehidupan. Hei, lihat seri ini, aku juga suka ya. Yang ini. Kamu mau tahu di mana adegan ini difilmkan? Bukan ini manajer dari Li Jiang? Tidak, aku tahu. Terima kasih. Lin Mufeng, aku akan pergi dulu. Aku akan mencarinya. Jaga diri. Hei kakak. Kenapa kamu di sini? Aku bertahu Yesepi Pimu pasti akan kembali. Kesan pertamaku padanya, tepat dia tipe gadis tetangga. maksudmu apa? Maksudmu biar aku tahu kalau kamu paham soal wanita. Atau kamu populer di kalangan wanita. Atau kamu Huang Kai dan aku bersama? Aku, Ma Jali Untung. Aku beritahu ya, trikmu tidak mempan padaku. Alasan aku menyukaimu, karena kamu mirip kodok. Jangan menyangkal dan jangan menyembunyikan. Itu kamu. Bisa membuat deduksi dan penalaran rumit seperti itu. Sorry, hanya satu kalimat. Aku bisa membayangkan. Kamu sudah memikirkan. Logika ini berkali-kali di pikiranmu, mungkin banyak kali ini, menunjukkan bahwa kamu Ma Jiali sangat khawatir dengan untung rugi hubungan kita ke. Mana saja kamu? Ponselmu mati lagi. Kamu membuat kami menunggumu lama. Ponselku. Habis baterainya. Aku mencari Lin Mufeng. Berikan. Padanya kamu bisa memilikinya biar aku bertaruh. Ya? Aku yakin kamu akan memilih pria lain, bukan tukang bersih itu. Lin Mufeng pasti pilihan yang tepat untukmu. Dia mempunyai masa depan cerah seperti kakakku. Siapa yang menjemput Lin Mufeng? Aku mendatanginya karena dia bisa membantuku menemukan Zuoyuan. Ayo. On. Beri aku 100 lagi. Aku yakin kamu menjemput Zuoyuan. Istri yang telah berbagi kesulitan ini tidak akan diceraikan. Bukan karena dia meninggalkannya, karena dia seorang pembersih.
adalah kebajikan tradisional bangsa kita. Kalian semua salah. Aku tidak berkencan dengan Yoyan atau Li Feng. Zhuo Yuan adalah teman baik. Aku tidak bisa menemukannya, jadi aku sedikit khawatir. Sesederhana itu. Mr. Li, ada yang bisa saya bantu? Bisakah Anda membantu saya menemukan acaranya? Oke, tunggu sebentar, terima kasih. Akhirnya aku bertemu seorang wanita. Di lantai ini. Kamu adalah Manajer akun. Nona Time. Apa yang kamu lakukan? Menurut tradisi aneh dan paranoid perusahaan Langya, wanita tidak diizinkan di departemen akun. Kamu adalah wanita pertama yang aku temui di lantai ini. Aku tidak tahu apakah aku harus mengucapkan selamat pada diriku sendiri. Atau kamu. Selamat. Lu Xiao Xiao. Oh. Kamu adalah Lu Xiao Xiao yang legendaris. Dan aku adalah Time yang legendaris. Aku tidak bercanda. Tanya saja pada kolega-kolegamu. Siapa Time itu? Halo. Mr. Li dan Mr. Song ada yang ingin saya tanyakan tentang wawancara Cherry Sharon. Tidak bisa datang siang ini karena ada rapat klien. Meeting. Dalam hanya 3 hari sejak insiden konten berlebihan, semua produsen di industri kimia sehari-hari telah merespons dengan positif. Hari ini kami mengundang Chief Technology Officer dari Kanada, sebuah raksasa di industri kimia sehari-hari, ke studio kami, untuk berbagi pemikirannya tentang hal ini. Halo tuan rumah. Seperti jutaan konsumen biasa kami sangat prihatin dengan insiden konten berlebihan ini. Karena produk kami, persenjahan daging kilit. Kami seperti industri makanan, mengutamakan kesehatan konsumen. Data berikut adalah yang terbaru dirilis oleh kami. Departemen RD bersama dengan para ahli kandungan unsur kimia dari berbagai merek di bawah Kanada. Sebagai anggota industri kimia sehari-hari, saya akan terus memotivasi dan mengawasi diri saya sendiri. Dan saya berharap semua konsumen akan mengawasi kami. Mari kita sambut masa depan yang cerah untuk industri kimia sehari-hari bersama-sama. Lily. Saya perlu Cherry datang ke kantor saya, terima kasih. Cherry Frank meminta kamu pergi ke kantornya. Ya. Tragedi terjadi. Setelah acara ditayangkan, internet dipenuhi dengan suara-suara dangkal. Mereka pikir kami menutupi kebenaran. Data kami dari konter penjualan lokal juga menunjukkan bahwa fluktuasi mulai muncul. Cherry, seperti yang saya peringatkan, keberuntunganmu habis. Frank, maaf kali ini. Saya akan melakukan yang terbaik untuk menyelamatkan situasi dan mengambil tanggung jawab penuh. Pernahkah kamu bertanya-tanya mengapa kamu gagal? Saya hanya ingin mencoba. Ini bukan judi. Dan kamu tidak bisa menggunakan jalan pintas. Tahukah kamu mengapa saya ingin Sharon melakukan ini bersamamu? Apa yang paling saya kagumi dari Sharon adalah dia tidak percaya pada judi. Dia tidak percaya pada jalan pintas. Dan dia tidak berpikir bekerja 2 jam lebih sedikit akan menghasilkan kualitas yang sama. Kamu sangat garang kali ini. Ini judi. Kamu kalah dalam pesta ini. Tapi apa masalah terbesarnya? Klien kami mengalami kerugian.
Saya mengaku kalah. Tapi itu tidak berarti. Saya mengaku kalah, saya selalu mengaku kalah, tapi saya tidak pernah mengaku kalah. Kamu mengirim pesan dan mengatakan bahwa kamu tidak ingin saya absen. Ketika kamu berbagi kebahagiaan dengan semua orang, saya hanya tidak ingin melihat kamu terlihat tak berdaya dan bingung di depan semua orang. Kamu Meremehkan saya, bukan? Saya tidak akan bingung dan tak berdaya. Bahkan jika saya begitu, itu hanya akan berlangsung selama 10 detik. Setelah 10 detik, saya akan tetap optimis dan kuat tersenyum dengan dua mulut yang kuat. Tapi, kapan kamu bisa melepaskan topeng dingin ini? Topeng kulit manusia? Jika kamu tidak tahan, saya tidak akan memakainya lagi. Xia Oro, kita adalah teman. Bukan? Jika kamu mengatakan kita adalah teman, kita harus membuka hati kita, bukan? Uh, Yoyan, Siapa yang kamu cari? maaf saya salah mengenali orang. Kenapa kamu datang ke sini? Saya akhirnya menemukan kamu. Kenapa kamu mencari saya? Itu kamu. Hei, kenapa kamu begitu dingin? Tahukah kamu berapa lama saya menunggu di sini? Ini sangat gelap. Itu urusan kamu. Saya tidak meminta kamu menunggu di sini. Sebagai teman, apakah saya salah? Saya belum mati. Pulanglah. Dan jelaskan dengan jelas. Saya menjelaskannya dengan jelas kepada kamu. Kenapa? Karena kamu dulu adalah bos saya. Sebagai teman, saya seharusnya memiliki beberapa hak istimewa, bukan? Kenapa kamu memiliki hak istimewa? Teman? Teman apa? Pacar? Apakah? Kamu pikir ada hubungan khusus antara kita? Direktur Lu. Apa sebenarnya yang ingin kamu lakukan? Dengarkan baik-baik. Aku tidak ingin melihatmu lagi. Meskipun bibir kita tidak sengaja bersentuhan di database inti saat itu berbeda dengan berciuman. Kamu juga tahu situasinya saat itu. Kita tidak punya pilihan. Jadi jika kamu punya perasaan padaku, simpan saja untuk dirimu sendiri. Dan jangan diucapkan, karena aku tidak punya perasaan padamu. Oke, jangan ganggu aku sangat sibuk. Tidak mudah bagi seorang petugas kebersihan untuk menghidupi dirinya sendiri. Kamu mulai narsis lagi. Aku benar, kamu tidak punya ide. Tolong jangan terlalu egois, oke? Lalu apa yang ingin kamu lakukan? Aku hanya ingin tahu, mengapa kamu tiba-tiba mengabaikanku? Dan, apakah kamu mengganti nomor teleponmu atau itu ditutup karena tagihan yang belum dibayar? Apa yang kamu pikirkan? Dan, kamu tidak menghindariku hari ini. Siapa kamu? Direktur Lu. Ada jutaan alasan mengapa seseorang mengabaikanmu.
Kamu di bidang hubungan masyarakat dan seharusnya tahu ini dengan baik. Oke, sekarang aku akan memberimu alasan yang paling langsung. Aku membencimu, oke? Pergi, hei hei hei. Zuo Yuan buka pintu. Zuo Yuan. Apa yang kamu panggil aku? Apa yang kamu panggil aku? Dia menggangguku dan kamu juga menggangguku. Dia menggangguku dan kamu juga menggangguku. Jika kamu terus menangis seperti ini, meskipun kamu mengoleskan es hoki, sepanjang malam kamu tidak akan bisa bekerja dan bertemu orang. Besok aku hanya ingin bumi meledak. Dan urusan kerja sekarang, apakah ada kebencian yang begitu dalam? Tapi Pangeran Langya, ada terlalu banyak orang yang tidak bisa dijelaskan di perusahaan. Siapa yang tidak bisa dijelaskan? Kalau kamu tidak tahu, kamu akan pikir kamu patah hati. Saudara, apakah aku meninggalkan rumahmu sendirian? Setengah jalan. Ke atas. Kamu tertidur dan Dia pergi, dia tertidur, karena lelah menangis. siapa yang suruh kamu sentuh lemari pakaianku? Dan kamu Masih berani mengatakannya? Adikmu menangis di luar selama 2 jam. Aku menghitung lipatan tirai kamu 3 kali. Kamu hanya bisa menyalahkan lemari pakaianmu yang mengkhianatimu. pergi. Kamu tidak bisa menyalahkanku untuk hal seperti ini. Aku harus tahu bahwa lemari pakaianmu adalah kotak Pandora jadi. Aku tidak bisa. Melihatnya. Ini adalah lokasi bencana runtuhan Wangya. Rambutnya cukup cantik. Sampo apa yang dia pakai? Aku tidak tega mengobrol denganmu sekarang. Pergi dan cari tahu siapa yang mengganggu. Adikku, sepertinya kamu memiliki keunggulan geografis daripada aku. Kalau begitu aku akan pergi mencari tahu kamu. Mempercepat kehancurannya. Apapun. Yang terjadi, Apapun yang terjadi. Aku salah. Aku seharusnya tidak berpura-pura menjadi Bili-Bili saat ini. siapa itu? Aku tidak tahu. Sangat menjengkelkan. Pengguna yang Anda hubungi sedang dimatikan. Silakan hubungi kembali nanti. Datang. Baru saja memeriksa. Laporan Pusat Inspeksi Kualitas untuk produk Kanada. Semuanya memenuhi syarat. Ini pasti memberi kita kepercayaan diri untuk menghadapi media dan publik. Aku tidak tahu siapa yang mengirimkannya padamu. Bagaimana mungkin? Siapa yang akan mengirimkan ini padamu tanpa alasan? Sebagai Direktur Kreatif Eksekutif Langya Public Relations, meminjamkan ini padamu. Entah untuk
mencari pujian atau untuk memeras. Jika dia tidak ingin kamu tahu identitasnya, dia tidak akan membuat kesalahan dasar seperti itu. Alamatnya cacat. Ah, Ham. Bagaimana aku tahu? Lagi pula aku tak pernah menulis surat padamu atau mengirimkanmu apapun. Mungkin ada yang iseng. Mereka harus mengirimkan paket kilat ke alamat saya. Jangan tunjukkan padaku. Aku tidak tertarik. Tapi ini mungkin campur tangan Tuhan. Mungkin. Kamu tidak bisa pergi. Apa kamu sakit? Pergi keluar? Aku hanya ingin tahu apa yang terjadi. Aku tidak percaya kalau kau membenciku. Kamu sudah membantuku sejak awal kita bertemu. Mengapa kamu tidak menghindariku saat itu? Mengapa kamu menghindariku sejak malam itu? Aku bahkan mematikan ponselku. Apa karena kamu menciumku? Aku tidak menyalahkanmu. Ya. Apa ini? Tinggalkan Lu Xiao Xiao. Ini. Demi kebaikannya sendiri dan demi kebaikanmu sendiri. Kamu tak mau melihatku hanya karena hal ini? Xiao Xiao. Xiao 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 Xiao. Berhenti mobilnya. Xiao Xiao, janganlah bersikap. Terburu nafsu. Pakai otakmu. Jangan terburu nafsu, gunakan pikiranmu. Lepaskan dia. Hei Xiao Qiang. Mundur dari jalan. Ah, Tangan Tuhan, aku sudah cukup menderita. Kalau kamu tidak keluar untuk menemuiku, aku tak akan pernah melihatmu lagi.
Aku akan keluar. Jangan lakukan hal bodoh. Jangan datang kemari. Aku sudah mengirim pesan pada Tuhan untuk menyerah. Aku ingin melihatnya. Jika dia tidak ingin melihat saya akan melompat dari. Di sini Anda menipu. Anda adalah orang yang melompat, bukan dia. Mengapa dia setuju dengan Anda? Dia telah mencoba begitu sulit untuk kendali hidup saya. Kematian saya seharusnya adalah hal terakhir yang ingin dia lihat. Saya belum menyadari kegunaannya itu. Membuat masuk akal. Jangan melihat ke bawah. Jangan sampai kehabisan. Jadilah direktur selama 2 hari dan Anda akan menjadi direktur. Tembakan besar, tunggu saja dan lihat bagaimana saya Zuodai akan berurusan dengan Anda. Jangan gerak. Jangan digerakkan, saya tidak akan pindahkan. Dan Anda tidak akan bergerak ya. 3 menit SC kasihnya. Jika dia tidak membalas, nanti Sha lompat banget. Bagaimana jika ponselnya mati? Saya tidak peduli, hei penipu. Pikirkan dengan otak Anda, bukan gigi Anda. Apa yang akan saya lakukan jika Anda jatuh? Apa yang jatuh saya lakukan dengan Anda? Anda seharusnya yang paling bahagia. Tidak ada yang akan mengganggu Anda lagi. Omong kosong apa yang Anda bicarakan? Saya tidak omong kosong. (4.544) memberikan tangan Anda yang lain. 43 cepat 3.337 meskipun untuk saya. Memberikan tanganmu. Aku mencintaimu. Xiao Xiao meskipun. Suara korni. Ini benar-benar benar. I fall in love. Dengan Anda pertama kalinya kami menari di lobi. Tangan Tuhan telah menentukan barang yang saya suka. Yang saya suka juga menggunakan satu tangan dan menolak untuk memperhatikan ini. Tidak ada pilihan lain. Tetapi untuk bertarung seperti ini, jika Anda berani bertarung, akan ada hadiah. Saya kira rencana Per Canadai. Menceritakan kisah di waktu yang romantis. Jangan tahu apa yang Anda suka. Tempat itu, Kak. Jalanan itu malam perpisahan kami. Tempat lingering. Tulisan kenangan tak terlupakan. Bersama. Topengnya. Topengnya sangat norak. Siapa yang bisa mengenalinya? Kalau dorong aku lagi, aku akan membuangnya. Miss MA memanggilku dengan sangat mendesak sekarang. Apa masalahnya? Kamu tahu, penjualan di Kanada sangat buruk belakangan ini. Aku ingin meminta bantuanmu untuk sepupuku yang 250 yuan. Siapa yang membuatnya rela menjadi pion untuk SIM? Kamu sangat murah hati. Semua orang tahu bahwa kalau soal politik perusahaan, pemula seperti LV Xiao Xiao mudah ditipu. Tidak seperti kita, Miss.
Kamu yang sangat pintar. Sekarang pesaing kita memilih untuk tetap rendah profil dan menghindari perhatian media sebisa mungkin. Tapi aku pikir, ini saat yang tepat untuk kita memproduksi laporan inspeksi resmi untuk membuktikan diri kita. Itu hebat. Aku tahu semuanya ada dalam kendalimu. Yusia Oro, biarkan aku berterima kasih atas namanya, oke? Hei, apakah ini waktu internal? Kamu tahu, penjualan di Kanada sangat buruk belakangan ini. Aku ingin meminta bantuanmu untuk sepupuku yang 250 yuan. Siapa yang membuatnya rela menjadi pion untuk SIM? Kamu sangat murah hati. Semua orang tahu bahwa kalau soal politik perusahaan, pemula seperti LV Xiao Xiao mudah ditipu. Tidak seperti kita Miss Yu yang sangat pintar. Sekarang pesaing kita memilih untuk tetap rendah profil dan menghindari perhatian media sebisa mungkin. Tapi aku pikir ini saat yang tepat untuk kita memproduksi laporan inspeksi resmi untuk membuktikan diri kita, saat yang tepat untuk membuktikan diriku dengan laporan inspeksi ini sempurna. Aku tahu semuanya ada dalam kendalimu, Liu Xiaoro. Jadi biarkan aku berterima kasih atas namanya, oke? Apakah ini? Waktu internal, apakah ini? Dari Departemen Akun Perusahaan. Apakah kamu benar-benar tidak tahu? Ayahnya adalah seorang Taipan Fashion menjalankan bisnis keluarga. Tapi entah bagaimana dia akhirnya masuk ke PR. Mungkin dia hanya tampan tanpa keahlian lain. Ayahnya meminta seseorang untuk memberinya pekerjaan di Lanya Public Relations hanya untuk bertahan hidup dia. Seorang manajer akun jadi. Apa yang hebat tentang ITU? Orang-orang seperti kita telah sampai sejauh ini melalui usaha sendiri langkah demi langkah. Dia hanya berdiri di atas pundak ayahnya dan menikmati hasilnya. Pria tampan, lihat ini. Oke? Halo? Oke. Maaf, di mana? Kamu berbelanja? Aku baru saja kembali sekarang. Ada diskon gila-gilaan di mall. Dan saatnya untuk meringankan dompetmu, kan? Ran-Ran, kita punya ide yang sama kami. Berencana untuk mempromosikan Chana Day lebih agresif. Iklan TV, iklan cetak, acara promosi, media PR, dan rencana online. Jadi kamu akan menugaskan aku, wanita paling mampu di departemen proses. Kamu benar-benar berlebihan. Hanya kerja keras yang membuahkan hasil. Garis apa itu? Siapa yang bilang itu?
Ketika aku masih kecil, aku sangat suka mendengarkan lagu yang disebut merry-go-round. Tapi, aku akan pusing setiap kali naik merry-go-round itu. Jadi setiap kali aku pergi ke taman hiburan, bangku ini akan menjadi perhentian pertamaku. Dan aku akan duduk di sini. Ayahku akan duduk di sebelahku dan menemaniku menonton anak-anak lain bersenang-senang di sana. Gadis bodoh. Apakah kamu ingin aku Paman Zuo menunjukkan keahlianku dan memanjakan matamu? Ya. Oke, hahaha. Semuanya lihat baik-baik kualitas suara tampanku. Hehehehehe. Baru saja itu dari tangan Tuhan. Karena dia mengenalmu dengan baik. Dia pasti tahu bahwa ini adalah perhentian pertama Anda di taman hiburan. Aku melihatmu. Aku melihatnya. Aku melihat punggungnya. Lihat. Karena Tuhan memberi kita tiket. Itu membuktikan dia meninggalkan petunjuk untuk kita di studio ekstrakorporeal. Ayo pergi. Apa yang terjadi? Aku menemukan petunjuk di bilik telepon tadi. Mengapa kamu begitu kasar dan tidak tahu bagaimana mengucapkan terima kasih? Terima kasih Paman Zuo. Kamu sangat berbakat. Baik. Dan pergi selamat datang semuanya di Wuhu Fantawild Happy World kami. Datanglah ke studio fantasi kami. Ini adalah pertunjukan studio fantasi kami. Teman-teman kalian bisa melihat. Kami secara langsung ada layar hijau besar. Hari ini studio fantasi kami akan menggunakan layar hijau ini untuk mengungkap keajaiban film. Sebentar lagi teman-teman bisa menonton pertunjukan luar biasa aktor kami melalui layar hijau ini di sini. Pertunjukan mereka bisa diputar ulang di layar besar dalam berbagai adegan yang diperlukan. Studio fantasi begitu ajaib. Kami menantikan partisipasi aktif Anda, memungkinkan teman-teman untuk mengalami proses pembuatan. Efek khusus film dari dekat. Apa yang akan dilakukan Paman Zuo yang bijak kali ini? Tidak ada orang mencurigakan di sekitar dan tidak ada petunjuk di tempat kejadian. Jangan khawatir jika dia tidak ingin kamu menemukan. Dia jadi kamu tidak bisa menemukannya, tidak peduli apa yang kamu lakukan. Jadi aku bilang untuk mengabaikannya saja. Aku pikir Tuhan akan meninggalkanmu. Lihat dia begitu rendah padamu. Bahkan sindrom demam korsel tahu. Tentang itu aku tebak petunjuk berikutnya. Pasti terkait dengan kebiasaan anehmu. Apakah ada gejala tipikal yang tidak? Kamu beritahu padaku ya. Aku memiliki kecantikan dan bakat atipikal.